Emas. Kenapa kita sebagai manusia kok seneng sama emas? Apa itu emas? What is gold? Emas bukanlah produk dari internal geologikal bumi kan? Debu, stardust, debunya bintang. Interesting isn't it? Ia adalah debu bintang dalam arti yang paling harfiah. Selama tabrakan bintang neutron, terjadi yang namanya rapid neutron capture. Yang somehow, entah berkah atau kutukan, kita nggak tahu kenapa serpian-serpian ini mampir di bumi saat pembentukannya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Emas itu sangat padat kan, sehingga tenggelam di kedalaman bumi yang banyak cairannya. Nah, yang menarik adalah benda alien ini itu inert. Ia tidak bereaksi terhadap oksigen, air, dan tidak berkarat. That's how emas dapat julukan logam abadi. Meskipun emas telah menjadi perhiasan dan simbol kekuasaan kayak tuh peti matinya Firaun, ternyata emas ini baru jadi alat tukar sekitar 600-an tahun sebelum Masehi di kerajaan Lydia. Nah, ini penemuan keren loh. Dulu kan barter kan, dirimu punya sapi, aku punya kambing. Apa ribet kan? Iya kalau stok kambingnya ada. Nah, baru di era Lydia ini emas dijadikan media untuk barter. Nah, sebagai wujud marketing dan simbol kerajaan Lydia yang kaya, daripada barter hanya dengan butiran emas, akhirnya distempel emas itu jegrek. So, kerajaan Lydia jadi kaya. Dan kalian tahu apa kelanjutannya kan? Ya bayangin aja apa yang terjadi jika kalian kaya mendadak. Tentu tetangga kalian akan iri dan somehow mau nyantet kalian. Bercanda. So, jadi Lydia dikonquer oleh si Darius. Dia mengadopsi sistem perkoinan emas ini, lalu mulai nyebar tuh ke seluruh dunia. Emas dipilih untuk jadi alat tukar, bukan hanya sekedar Persia kuat, oke, let's see kita pakai mata uang mereka, bukan. Menurut kalian syarat untuk sebuah benda jadi duit itu apa? Tahu gak lo? Yang pertama, portabilitas. Apa itu portabilitas? Mudah dibawa kemana-mana. Bayangin hanya dengan benda yang kecil kita bisa barter barang yang banyak. Bayangin jika kalian mau beli mobil gitu, barter sama sapi. Itu bukankah kalian ribet sendiri bawa sapinya ke dealer mobil? Iya, kan simpel kan kalau puluhan sapi itu kalian kantongi dalam wujud emas. Nah, itu portabilitas, syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, apa supaya bisa jadi nilai tukar? Divisibilitas. Apa mana gue pak? Apa itu divisibilitas? Divisibilitas itu kalian bisa pecah-pecah jadi bagian yang kecil-kecil, 1 gram, 5 gram, 10 gram, sekilo gitu kan. Karena ini penting. Bayangin kalian ke supermarket mau beli sabun, kalian bayar pakai sapi. Itu bayangin, apakah sama kasirnya supermarket mau dipotong lidahnya doang? Kan enggak. Nah, kalau emas kan bisa dipotong-potong bagian-bagian kecil, ya kan? Nah, syarat yang ketiga, durabilitas. Apa itu durabilitas? Nggak karatan, nggak mudah rusak, hanya berubah bentuk. Beda sama sapi, dia bisa sakit yang menurunkan harga jual sapi, dia bisa mati, zatnya bisa berubah gitu. Tapi kalau emas tetap. Yang terakhir, homogenitas. Apa itu homogenitas? Kandungan zatnya dengan kemurnian yang sama, punya kandungan yang sama. Dulu budak-budak Firaun ketika gali emas, emasnya itu sama seperti emas yang baru digali yang jadi tuh cincin kawinmu itu. Itulah kenapa emas jadi alat tukar.
Tujuan di awal terciptanya uang itu kan untuk mempermudah sistem barter kan sebenarnya. Nah, sehingga kita butuh anchor atau token. Dalam kasus ini kita gunain emas. Nah, ketika si Persia tadi nyebarin sistem barter dengan emas ini kan menyeluruh ke seluruh dunia kan. Cuman ada sebagian kecil yang tidak tersentuh oleh sistem ini. Aztec, mereka nggak menggunakan emas untuk barter. Emas mereka gunakan untuk perabotan, untuk ritual-ritual mereka gitu. Tahukah kalian? Barter yang paling menguntungkan sekaligus paling mengenaskan dalam sejarah, barter emas dengan darah. Aku dan rekan-rekanku punya penyakit hati yang hanya bisa disembuhkan oleh emas. Cortez membantai Aztec. Ya tentu lama-kelamaan emas jadi semakin berharga. Tapi sangat rawan penjarahan, rawan maling paling tidak. So di era Renaissance, goldsmith, para pandai besi, mereka menyewakan brankas, jasa penyimpanan emas. Orang-orang yang menyimpan emasnya di brankas mereka kasih tanda terima. Setan-setannya dimulai dari sini. Si goldsmith yang nyewain tempat penyimpanan ini tahu satu hal. Orang-orang lebih suka transaksi dengan tanda terima, dengan kertas, daripada dengan emas. Dan juga jarang emas ditarik kembali. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan para goldsmith ini? Bisnis utang. Mereka ngutangin emas, cuman dalam bentuk kertas. Apa yang terjadi setelahnya? Tentu suplai emas fisik lebih kecil daripada tanda terima yang beredar. Lumayan jahat kan sebenarnya. Di awal era Lydia, Persia, sekitar Romawian itu barter value sama dengan emas. Sekarang enggak, barter value diwakili oleh emas dan emas diwakili lagi oleh kertas tanda terima itu. Jadi sekarang barter value sama dengan kertas. Tararara, fractional reserve. Kelebihan fractional reserve adalah ekonomi jauh lebih cepat, perkembangan itu rapid gitu. Tapi kekurangannya apa? Inflasi dan sistem akan kolaps jika semua orang berbondong-bondong narik emasnya dari brankas mereka. Bisnis ngutangin tanda terima itu jadi tren. Goldsmith kecil mulai berbisnis itu. Bisnis mereka berlagak jadi bank. Apa yang terjadi? Ekonomi agak gonjang-ganjing, nggak stabil. Karena bank-bank kecil bisa nerbitin gitu. So, pemerintah lihat pattern itu. Wah, ini nggak bisa didemenin si kampret-kampret lucu ini. Akhirnya mereka mengambil inisiatif, kita perlu bank dari bank. Banknya bank. Kita perlu membuat bank sentral. Untuk menstandarisasi para bank-bank imut-imut ini gitu. Jadi yang tadinya bisnis nyewain tempat penyimpanan brankas gitu yang secure, mereka bertransformasi jadi bank-bank imut, lalu diregulasi lagi sama bank sentral di atasnya. Begitu. Nah, dari situ Bank of England ngeluarin kertas yang secara hukum di backing oleh emas. Emas 1 ons sama dengan sekitar $20. Di momen-momen inilah ekonomi dunia mencapai kestabilan yang sangat super stabil. Cuman biasanya kesestabilan, kedamaian itu nggak bertahan lama. Aku nggak tahu kenapa ketika umat manusia di puncak kedamaian selalu ada konflik-konflik kampret yang kita namai dengan perang. Perang Dunia Pertama menandai remuknya sistem anchor ini, anchor mata uang ke gold. Nah, negara-negara yang berperang itu kan butuh duit kan untuk beli pelor. So, masa mau beli pelor nunggu emas dulu digali kan enggak? Apa solusinya?
utang. Dan seperti yang udah kalian tahu, duit itu tercipta berdasar utang. Lalu negara-negara yang berperang ini mulai mencetak duit yang lebih banyak dari suplai anchor emasnya. What happened? Nilai tukar jadi kacau kan tuh. Nggak ada yang percaya lagi sama uang kertas negara-negara ini. So, apa solusi problemnya? Apapun masalahnya, solusinya nongkrong, betul? Yes. Para petinggi-petinggi negara ini nongkrong di hotel Bretton Woods. Si Amerika Serikat bilang gini, tiap $35 yang kamu pegang itu di backing emas 1 ons di gudangku. Fort Knox. Ya negara lain, Inggris, Perancis, Jepang, oke, percaya. Mereka sepakat untuk mengikatkan nilai mata uang mereka dengan dolar. Nah, kalian lihat pattern di sini, makin lama jarak emas dan mata uang semakin jauh. Ore, problem solve. Selama dunia percaya dolar sama dengan emas, no problem. Tapi problem muncul saat Amerika mulai curang. Apa itu? Mereka mulai nyetak lagi duit yang nggak seimbang sampai suplai emas mereka. Untuk apa? Vietnam. Sejak zaman Bahola dulu. Ya, kata filsuf itu selama ada lelaki akan selamanya ada perang. Kelihatannya dunia ini secara nggak sadar kok benci banget ya yang namanya perdamaian. Do you know it? Orang ini, dia mulai curiga. Dia kirim kapal perang Prancis ke US. Woi, ini dolarmu. Mana emasku? Woi, mana emasku gitu. Prancis nukarin suplai dolar mereka dengan emas. Pinter, sekitar 3.000-an ton lebih itu. Dari tahun 63 sampai 66, dia mulai partial exit gitu. Nah, Amerika Serikat mulai panik ini. Kalau semua negara nukerin dolar mereka dengan emas, nge-request withdraw emasnya, what happen? Di Fort Knox nggak akan cukup. Sehingga pada tahun 71, Nixon menceraikan emas dengan dolar. Hahaha. Momen yang terkenal itu kan? Dadada. Sekalian ngerti alur ceritanya sekarang. Bretton Woods runtuh. Kalau ekonomi dunia itu dijadikan permainan, mungkin nama permainannya itu adalah utang. Kenapa emas jadi sangat istimewa? Gini, dalam sistem keuangan modern, hampir semua uang itu utang atau klaim atas pihak lain. Apa maksudku? Uang rekening kita di bank itu adalah utangnya bank ke kita. Obligasi adalah utang pemerintah ke kita. Saham adalah klaim kita atas ekuitas perusahaan. Jika pihak-pihak tersebut amit-amit gagal bayar, duit kita menguap, aset kita menguap. Understand? Emas adalah aset yang tidak punya risiko lawan janji. No counterparty risk kan? Ketika kita pegang emas fisik, kita memegang nilai murni sebuah aset itu sendiri. Nah, inilah kenapa bank-bank sentral punya stok emas yang gede. Karena emas adalah satu-satunya aset yang nggak bisa dibekukan oleh siapapun. Out of debt system di dunia, di mana kepercayaan antar institusi makin menipis, emas berfungsi menjadi penyelesaian terakhir yang tidak terbantahkan. Ya, meskipun kritikus menyebut emas ini sebagai relik barbar, tapi sejarah yang lebih dari 5.000 tahun tak terbantahkan. So, what do you think about emas?